Dan Saudara Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab mengapresiasi film dokumenter bertemakan Bali karya seniman Kanada. Dokumenter tersebut dinilai berhasil mempromosikan budaya Indonesia khususnya Bali melalui seni, budaya, hingga keindahan alam kepada masyarakat dunia khususnya di Kanada. Suasana gedung pertunjukan André Mathieu di Quebec, Kanada menjadi meriah berkat penayangan film dokumenter Bali Île de Merveille atau Bali Pulau Keajaiban karya seniman Kanada Ugo Monticone. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab menyatakan kebanggaannya karena dokumenter tentang Bali tersebut berhasil menarik lebih dari 500 penonton dari berbagai wilayah di Quebec. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada menilai film dokumenter tersebut berhasil memotret Bali dalam segala aspek, mulai dari seni, budaya, sejarah, keindahan alam, hingga spiritualitasnya. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ingin memberikan penghargaan yang besar kepada Pak Ugo. You have successfully portrayed Bali in a very comprehensive perspective. Thank you very much. Thank you. Congratulations, huge congratulations for your great work, and I hope you will do a lot more works that would resonate Indonesia more, closely to Canadian people, especially to the French Canadian. Thank you very much. Thank you. Penulis kreatif Kanada Ugo Monticone menyatakan dokumenter tersebut merupakan manifestasi kecintaannya terhadap Bali, baik alam maupun masyarakatnya. And I think that everybody who see this movie will want to go to Indonesia, will want to discover Bali, and I'm very proud to be an ambassador of this country. Acara tersebut turut dimeriahkan oleh alunan gamelan Bali dari kelompok Giri Kedaton. Sejumlah diaspora Indonesia juga tampak hadir dengan mengenakan busana tradisional Nusantara, menambah warna pada acara diplomasi budaya tersebut. Saudara, di sela kunjungan kerja spesifik ke PT Industrial Kapal Indonesia atau PT IKI Makassar, anggota DPR RI Komisi 7 menegaskan bahwa komitmennya untuk menjaga kesejahteraan para pekerja. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Komisi 7 DPR RI tidak hanya menyoroti persoalan produksi dan kesiapan industri galangan kapal nasional, namun juga menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan para pekerja PT Industri Kapal Indonesia atau PT IKI Makassar. Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, anggota DPR RI Komisi 7 dari Partai Nasdem asal Sulawesi Selatan, Ahmad Dengsere, menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik yang berstatus tetap maupun pekerja kontrak. Menurutnya, pekerja merupakan aset utama industri galangan kapal yang harus dijamin keselamatan dan kesejahteraannya dalam menjalankan aktivitas kerja yang memiliki tingkat resiko tinggi. Selain perlindungan jaminan sosial, Komisi 7 DPR RI juga mendorong agar hak-hak pekerja lainnya tetap terpenuhi, mulai dari upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga kepastian kerja bagi para pekerja muda dan peserta program magang. Komisi 7 menegaskan penguatan industri maritim nasional harus berjalan seiring dengan penguatan kesejahteraan pekerja, sebab keberhasilan industri galangan kapal tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari bagaimana perusahaan melindungi sumber daya manusianya. Pertemuan tadi ini terkait adalah BPJS Ketenagakerjaan, dan itu banyak yang tidak dianulir, dalam arti mungkin saya internal dengan Pak Direktur PJ di sini, Dirut, terkait data-data. Oleh itu saya akan berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Sepanjang itu aturan memungkinkan, pasti saya all out. Fraksi yang lain yang ada di Komisi 7, wajib hukumnya kita memperjuangkan di Sulawesi Selatan pada umumnya di Indonesia. Melalui kunjungan kerja ini, DPR RI memastikan akan terus mengawasi pemenuhan hak-hak pekerja
di PT IKI Makassar agar industri strategis nasional ini tumbuh sehat, berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja lokal. Saudara, informasi selanjutnya masih dari Komisi 7 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Dirgantara Indonesia di Kota Bandung pada hari Senin 8 Desember 2025. Dan kunjungan ini untuk melihat langsung perkembangan industri kedirgantaraan nasional sekaligus membahas mengenai sejumlah kebutuhan strategis perusahaan. Dan informasi ini juga sekaligus informasi terakhir di Klik Indonesia Siang TVRI. Akhirnya, saya Semi Bastian. Dan saya Natasha Paruntu beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Dalam pertemuan yang berlangsung di PT Dirgantara Indonesia, PTDI, Komisi 7 DPR RI menerima paparan mengenai kondisi terkini perusahaan, termasuk capaian produksi pesawat dan kebutuhan strategis perusahaan. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna menangani masalah dan kebutuhan PTDI. Dengan begitu, Saleh menilai PTDI bisa berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan industri di Indonesia. Jadi karena itu kita mendorong bagaimana agar pemerintah bisa mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup untuk menangani masalah-masalah mereka ini. Kita berharap industri pertahanan kita harus betul-betul dikejar. Jangan sampai kita malah tertinggal di Asia ini. Sementara itu, Direktur Produksi PTDI, Dena Hendriana, mengatakan bahwa PTDI tengah mengembangkan pesawat N219 untuk meningkatkan konektivitas khususnya di daerah-daerah tertinggal. Oleh sebab itu, Dena berharap Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dukungan, khususnya terkait perpajakan dan komersialisasi. Pengembangan yang lainnya untuk N219 ini adalah untuk amfibius, sehingga pesawat ini bisa dipakai untuk konektivitas di daerah kelautan, pantai-pantai, dan akan menjadi backbone. N219 itu juga memang adalah asli 100% Indonesia. Usaha-usaha kami sekarang lakukan ada komersialisasi untuk N219 ini, sehingga bisa dimanfaatkan secara real. Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pemerintah dan industri kedirgantaraan nasional, sehingga PTDI dapat terus berkontribusi pada kemandirian industri nasional. Dari Kota Bandung, Yunita dan Fauzan melaporkan.